Salat saat terkena musibah dan kesusahan. Syekh Wahab bin Musa Munabih rahmatullah alaihi bercerita, di Kufah ada seorang pengantar barang yang terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, para pedagang banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau kemana?" Pengantar barang tersebut menjawab, "Aku akan ke kota A." Laki-laki itu berkata, "Aku juga akan ke sana. Sebenarnya aku dapat bersamamu dengan berjalan kaki, tetapi bagaimana jika aku ikut menumpang keledaimu dengan bayaran 1 dinar?" Pengantar barang itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, laki-laki tadi bertanya, "Jalan manakah yang akan engkau tempuh?" Pengantar barang menjawab, "Jalan besar yang umum ini." Laki-laki tadi berkata, "Jalan yang satu ini lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkan makanan bagi binatang, karena banyak rumput di sana." Pengantar barang menyahut, "Aku belum pernah melewatinya." "Aku sering melewatinya," kata laki-laki tadi. "Baiklah jika begitu," jawab pengantar barang. Maka mereka pun menempuh jalan itu. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan yang menyeramkan dan banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba, laki-laki tadi turun dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari balik punggungnya dengan maksud membunuh pengantar barang tadi. "Jangan!" teriak pengantar barang. "Ambillah keledai beserta semua barangnya, karena inilah yang kamu inginkan, tetapi jangan bunuh aku." Laki-laki tadi tidak mempedulikan tawaran tersebut, malah ia bersumpah, "Pertama, aku akan membunuhmu. Kemudian aku akan mengambil semua barangmu." Pengantar barang merengek-rengek, namun si laki-laki tersebut tidak mempedulikannya sama sekali. Akhirnya pengantar barang berucap, "Baiklah, izinkan aku sholat 2 rakaat untuk terakhir kalinya." Sambil tertawa, laki-laki itu mengabulkan permintaan pengantar barang dan berkata, "Silakan, cepatlah sholat." Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama, tetapi sholat mereka tidak menolong mereka sedikit pun. Segera pengantar barang itu sholat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat 1 surat pun. Sementara laki-laki zalim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat, selesaikan sholatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si pengantar barang ayat yang dalam Al-Quran surat An-Nam 26, surat ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakhsifus su'." Yang artinya, siapakah yang memperkenankan doa orang dalam keadaan terjepit bila ia berdoa kepadanya, dan siapakah yang akan menghilangkan kesusahan-kesusahan. Al-Quran surat An-Nam ayat 62. Pengantar barang tersebut membacanya berulang-ulang sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi besi gemerlapan. Ia datang dan menikam laki-laki zalim tadi sampai mati. Di tempat laki-laki zalim itu mati, keluarlah nyala api. Pengantar barang tadi langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia lari ke punggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Ia penunggang kuda menjawab, "Aku adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menolong siapa saja yang membaca ayat ini. Kini engkau aman dan dapat pergi kemanapun kamu suka." Setelah berkata demikian, penunggang kuda itu pun pergi dan lenyap. Dari kitab Nuzhatul Majlis. Pada hakikatnya, sholat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sholat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Syekh Ibnu Sin rahmatullah alaihi berkata,
Seandainya aku disuruh memilih antara surga dan 2 rakaat sholat, maka aku akan memilih sholat, karena surga itu untuk keridhaanku, sedangkan sholat adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling pantas dicemburui adalah seorang muslim yang ringan beban hidupnya, urusan keluarganya tidak memberatkannya, banyak melakukan sholat, rela menerima rezeki apa adanya, sabar atas segala keadaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, tidak terkenal, cepat mati, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya. Dari kitab Jami'us Saghir. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu agar kebaikan rumah bertambah. Dari kitab Jami'us Saghir.